Saya mau mengantar kita topik malam hari ini dari minggu lalu, ini serinya yang kedua ya. Topiknya ini adalah Time is Money. Jadi seputar topik ini bisa kita bertanya-tanya, bisa kita sampaikan apa yang kita mengerti tentang topik malam hari ini. Nah, saya mengulang kembali mengantar kita bahwa ini time is money ya, kalau dikaitkan dengan kairos ya. Jadi hari ini atau malam hari ini di pertemuan orang muda di akun Yeni Inspire membahas satu kalimat yang mungkin sudah sangat akrab bagi telinga kita ya, yaitu tentang time is money, waktu adalah uang. Yaitu digunakan banyak orang. Nah, ini ungkapan ini lahir dari dunia bisnis yang salah seorang menyampaikan, yaitu Benjamin Franklin, itu di abad ke-18. Tapi hari ini kita akan menelusurinya ya lebih dalam. Ini bukan hanya sebagai slogan produktivitas, melainkan bagaimana kita tahu panggilan rohani ini. Nah, ternyata teman-teman, di balik jam yang terus berdetak dan kesibukan kita yang tak ada habisnya, ada suara Tuhan yang memanggil kita untuk menebus waktu, bukan sekadar mengelola jadwal, tapi ini menangkap kairosnya. Artinya momen ketika Allah sedang bekerja di dalam kita, yaitu dia dipanggil untuk merespon. Ya, kita dipanggil untuk merespon panggilan Allah itu. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Rasul Paulus itu berkata dalam Efesus pasal 5 ayat 16, tadi saya sudah buka ya, yang berkata demikian begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu di Efesus ya, pasal 5 ayat 16. Sekali lagi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, artinya waktu bukan hanya detik berjalan, tetapi musim ilahi. Ini kesempatan bagi kita ya teman-teman yang Allah percayakan agar kita hidup sesuai rancangan kerajaannya. Ya, dunia mungkin menghitung waktu dengan kalender dan uang, tetapi Tuhan menilai waktu dari ketaatan dan buah hidup kita. Jadi malam hari ini teman-teman semua, mari kita renungkan, mari kita buka hati kita buka telinga kita untuk mendengar. Karena selama ini kita sibuk mengejar kronos, yang artinya urutan waktu yang tak henti, tapi lupa mencari kairos, artinya saat ilahi dimanapun Tuhan ingin menyatakan kehendaknya. Jadi pertanyaan bukan lagi seperti begini, seberapa sibukkah aku hari ini? Tapi malam ini, melainkan kita berkata, apakah aku sedang berada dalam waktu Tuhan? Nah, sekali lagi, ini pertanyaan bukan lagi seperti begini, seberapa sibukkah aku hari ini? Ya, kita malam ini berkata, apakah aku ada atau aku sedang berada dalam waktu Tuhan? Jadi, mari kita bersama-sama menyelami arti sejati waktu dalam Injil Kerajaan Allah, agar setiap detik hidup kita bukan sekadar berlalu, tapi menjadi bagian dari karya kekal Allah.
Nah, pengantar ini semoga kita bisa memahami dan mengerti. Jadi inilah yang saya antar kepada teman-teman. Satu ayat tadi, waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Jadi bagaimana kita mempergunakan waktu dan menangkap waktu yang Tuhan atau yang Allah sudah siapkan bagi kita melalui panggilannya, ya, bukan mempergunakan waktu 1 jam, 2 jam, 1 hari, seminggu, bukan menghitung-hitung itu untuk menghitung bagaimana pekerjaan kita hari-hari. Kita pergunakan waktu, misalnya uang, mencari uang, ya enggak ada masalah untuk mencari uang, tetapi bagaimana kita menangkap apa yang Tuhan perdengarkan bagi kita. Nah, itu teman-teman, sejauh demikian saya mau sapa kembali. Ada teman kita di atas. Halo Kak, si pencari jalan lurus, dan bersama dengan Kak Bersama. Apa kabar? Ya, ya, terima kasih. Gimana Kak, si pencari jalan lurus? Oke. Nah, saya mau tanya-tanya ini dengan Kak si pencari jalan lurus. Belum ada teman kita yang naik ya. Minggu lalu saya nggak tahu kalau Kak si pencari jalan lurus dan juga Kak Bersama, apakah masih ingat apa yang kita pelajari atau yang kita diskusikan minggu lalu? Apa secara singkat boleh nggak disampaikan? Oh iya, oke, bentar ya. Mungkin karena aku sudah tutup. Silakan bicara dulu Kak Bersama. Halo, tes teman-teman, apakah sudah jelas? Oke, karena tadi aku tutup suara yang di... Oh ya, Ya, silakan sudah Kak. dengar katanya. Oke, baik. Kayaknya kita hanya berdua deh di atas ya Kak Bersama, tapi nggak apa-apa. Silakan Kak. Oke Kak, sambil nunggu yang lain ya. Oke. Ya, Ya, gimana Kak Bersama? Ya dari minggu lalu sih yang saya ingat ya, berbicara mengenai time is money, itu kan melihat bahwa waktu itu seperti dikonversi menjadi sesuatu yang bernilai bagi dunia begitu ya. Uang itu kan tentu menjadi sesuatu yang dicari oleh banyak orang, yang dianggap bisa membuat taraf hidupnya meningkat, kemudian posisinya di depan orang juga menjadi lebih berharga begitu ya, dan seterusnya lah. Uang dianggap sebagai sesuatu yang bisa menjamin hidupnya gitu. Nah, jadi waktu itu dikonversi menjadi sesuatu yang sebenarnya masih di dalam tahap sementara juga. Baik waktu maupun uang kan keduanya itu hal yang sementara sebenarnya ya Kak. Nah, tetapi bagaimana kalau malam ini misalnya kita berbicara tentang konversi dari sesuatu yang bernilai sementara jadi sesuatu yang bernilai kekal. Itu yang saya lihat yang jauh lebih bernilai sebenarnya ketika kita membicarakannya. Gitu. Jadi waktu itu ternyata tadi seperti Kak Host sampaikan, ada waktu yang berdasarkan kronologi atau kronos, tetapi Allah ternyata memiliki waktunya sendiri. Itu tadi disebut kairos ya, waktu di mana Allah bekerja dengan caranya. Nah, jadi kepada kita ditawarkan nih, Allah menawarkan waktu yang selama ini kita pandang sebagai sesuatu yang penting berjalan, yang penting aku hidup,
hari ini kukerjakan pekerjaanku, besok aku ulangi kembali dan terus berjalan seperti itu. Ternyata waktu-waktu yang sementara itu, ketika kita masuk ke dalam waktunya Allah, ternyata waktu yang sementara itu bisa berubah menjadi waktu yang memuliakan Allah gitu, waktu yang bernilai kekal. Nah, jadi ya tentu itu tawaran yang sangat menarik yang saya lihat dari pihaknya Allah. Kenapa nggak kita ambil gitu ya? Kenapa kita masih mau terus berjalan di dalam hidup yang sementara dan ujungnya kita tahu ketika kita terus mengerjakan sesuatu yang hanya sampai di bumi yang berbicara mengenai makanan, minuman, pakaian, ya kita tahulah ujung hidup kita kemana arahnya. Tetapi kalau kita hari ini menangkap suaranya Allah, kita tahu bahwa satu detik itu pun ternyata bernilai di hadapan Allah dan Allah ya menjamin kita dalam kekekalan gitu. Nah itu sih yang teringat Kak dari minggu lalu dan mungkin menjadi pendahuluan dari saya lah. Makasih Kak. Oke Kak, P design turun ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, itu menarik apa yang Kak bersama sampaikan ya, bahwa sebenarnya tidak masalah kita mau mencari yang ada di bumi ini, yang sering kita lihat, sering kita pegang, sering kita lakukan, tapi bagaimana menjadi yang sementara ini, yang kita lihat ini, menjadi kekal di hadapan Allah. Nah, jadi itu juga pertanyaan saya sebenarnya, Kak bersama. Jadi kan sebelum masuk ke sana, apakah yang sementara ini tidak perlu terlalu dipikirkan ya Kak? Atau bagaimana? Karena memang itu susah orang melihat yang kekal itu. Kalau tidak ada yang sementara, kayaknya pernah ini saya dengar ini Kak. Ya, kita kan masih di bumi. Bagaimana kita ini, kalau nggak ada makanan yang sementara kan nggak mungkin kita mencari yang kekal. Gitu kan? Jadi gimana menurut Kak bersama? Ada nggak pengalaman yang begitu? Iya, ya saya pikir memang yang menjadi usaha banyak orang hari-hari ini ya tidak bisa dipungkiri itu tentang makanan, minuman maupun pakaian ya. Sebagaimana di Matius 16, Matius 6 ya disampaikan gitu. Nah, tetapi kan ya itu perlu tentunya selama di bumi kita pasti memerlukan makanan, minuman, pakaian. Nah, tetapi memang dalam yang saya lihat dalam penjelasan kitab suci, sesuatu yang menjadi bayang-bayang itu bukanlah wujud yang dikejar. Sama seperti di Matius 6 itu juga dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ternyata dalam penjelasan kitab suci, ada yang disebut sebagai bayang-bayang, ada yang disebut sebagai wujud gitu. Nah, yang bayang-bayang itu kan memang sesuatu yang bisa mengantarkan orang sampai kepada wujudnya dan ketika wujud sudah datang, ya maka bayang-bayang itu sudah berlalu. Nah, jadi mana yang sebenarnya menjadi wujud itulah yang harus dikejar. Wujud itu sendiri adalah di Kolose disebut ya, kalau tidak salah ya. Wujud itu adalah Kristus sendiri gitu. Kristus ketika hadir di bumi dia menyatakan kerajaan Allah gitu. Nah, jadi ketika Kristus datang dia menyatakan kerajaan Allah, kan Kristus tidak langsung seperti tidak makan ya. Bahkan ya justru dia lebih pelahap dibanding dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes yang selama ini sudah hidup, dia makan makanan pilihan, tidak semua jenis makanan dia makan, tetapi ketika Kristus datang, ya bersama dengan pemungut cukai makan, dia membawa murid-muridnya ke banyak tempat dan bergaul dengan semua orang gitu. Jadi eh, itu menunjukkan bahwa bukan bukan soal makanan, minuman, pakaian itu yang perlu dipertentangkan sebenarnya Kak. Jadi itu sesuatu yang saya pikir wajar, tetapi yang kita sedang bicarakan ini bagaimana fokus yang sedang kita tuju, termasuk soal waktu ini tadi. Jadi waktu di bumi ini apakah kita tidak perlu lagi hidup? Ya kan kita masih hidup ya. Nah tapi pertanyaannya kan selagi masih hidup apa yang kita kerjakan?
Ketika kita masih bisa makan, oke makan, apakah kita mencari makan sampai sekenyang-kenyangnya, lantas apa ujungnya, kemana ujungnya? Ya mati juga gitu ya. Tetapi ketika kita makan dan kita tahu fokus kerjanya kemana kita hidup, waktu yang kita punya ini kita gunakan bagi sesuatu yang kekal, nah tentu kan itu jauh lebih bernilai Kak, daripada sekedar menggunakannya untuk ya kebutuhan perut semata gitu. Jadi sebenarnya saya pikir tidak perlu menjadi sebuah pertentangan, apakah masih perlu makan, apakah masih perlu kerja dan seterusnya. Itu semua hanyalah tentang bayang-bayang yang ada di bumi, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Salah satu contoh misalnya, ya kita berpikir makanan itu adalah makanan yang jasmani, tapi Kristus sudah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Nah, jadi itu bicara makanan masih tetap, tapi Kristus tahu makanan yang sementara itu hanya untuk bertahan hidup di bumi. Tapi makanan yang kekal, nah itu adalah bagaimana melakukan kehendak Bapa di bumi, yaitu mendatangkan kerajaannya. Minuman juga begitu, ya minuman itu sampai hanya memuaskan rasa haus sementara, tetapi air hidup yang diberikan oleh Allah melalui Kristus, itu rohnya, itu membuat kita sampai pada hidup yang kekal. Nah, hal-hal seperti itu mungkin eh, yang menjadi fokus pembahasannya daripada sekedar mempertentangkan. Oh makan, misalnya banyak pendeta berkata begitu ya. Kalau sudah pendeta nggak boleh lagi cari makan gitu, nggak boleh lagi kerja, harus fokus di gereja gitu. Nah itu kan seperti seolah-olah hidup ini terkotak-kotak, ada duniawi, ada rohani. Orang-orang yang rohani tidak mau lagi tercemar dengan eh, ya hal-hal yang bersifat di dunia, seolah-olah najis dan seterusnya. Jadi saya pikir di sana ada pengkotakan yang seharusnya tidak demikian. Mungkin itu, Kak. Ya, saya melihat apa yang disampaikan oleh Kak Bersama, ini tidak ada persoalan dalam kerajaan Allah. Makanan, minuman, dan pakaian di bumi, silahkan lakukan itu. Bukan seperti pandangan-pandangan lain. Kalau sudah menjadi hamba Tuhan atau menjadi seorang pelayan, maka ditinggalkan pekerjaannya dan memfokuskan diri. Tetapi sebenarnya bukan begitu yang disampaikan. Ya boleh-boleh saja. Tapi apa yang harus mau kita tangkap di diskusi ini? Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Bersama. Jadi ya kita fokus kepada yang kekal itu. Nah, nanti kita akan hubungkan bagaimana ini yang sementara bisa terhubung kepada fokus yang kekal. Itu kan bukan yang kekalnya fokus kepada yang sementara. Nah, ini nanti berhubungan dengan kairos dan kronos. Ya. Nah, itu kita bisa tanya-tanya, tapi sebentar ya Kak Bersama, ada teman yang ada di atas, PD5 sama Leba. Ya, halo Kak PD5 dengan Lewi Salam host, Ya, salam semuanya. iya, salam. Nah, ini ada topik malam ini Kak, time is money. Nah, sejauh yang sudah tadi Makasih. diskusi dengan Kak Bersama, apa yang Kakak lihat di sana atau ada nggak tanggapan? Ini kan perkataan banyak orang, waktu itu adalah uang, time is money. Ya, apakah begitu? Nah, bagaimana menurut KPD5 juga Kak Levi? Silakan. Ya, silakan Kak. Atau pertanyaan? Kalau kalau time is money berarti dia lebih ke untuk fokusnya waktu adalah untuk uang ya. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi tujuan hidup ini adalah untuk uang. Jadi kalau time is money saya menangkapnya seperti itu ya. Ini sepertinya mungkin lebih ke sudut pandang ke orang-orang yang fokusnya atau orientasinya adalah
hidup di dunia ini untuk mencari uang ya, tetapi bagaimana kita dengan orang Kristen yang sudah menerima Yesus, apakah kita memiliki pandangan yang sama dengan mereka, time is money? Kalau saya lebih ke seperti ini sih, Kak. Saya ingat perkataan Paulus, dia mengatakan seperti ini, kejarlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berlarilah, kejarlah mahkota kehidupanmu. Jadi kita seperti berlomba-lomba dengan waktu malah. Jadi dengan hidup manusia yang sekarang ini boleh dibilang singkat, sekarang hidup manusia yang 50 sampai 80 tahun, 80 tahun itu sudah jago ya. Bagaimana caranya dalam hidup manusia yang singkat itu kita mengejar untuk mendapatkan mahkota itu gitu loh Kak Yani. Mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu bagaimana sih kita memperolehnya itu seperti apa? Apakah cukup hanya dengan kita menjadi orang Kristen, rajin mengikuti kegiatan ibadah di organisasi, dan itu sudah dianggap sebagai ibadah gitu ya. Lalu kita nanti setelah meninggal masuk surga, apakah seperti itu? Tanpa melakukan perintah-perintah, hanya secara ritual atau seremonial saja. Nah, dengan waktu hidup kita yang singkat itu, bagaimana caranya kita full untuk melakukan perintah-perintah yang sudah Yesus amanatkan dalam hidup kita. Karena itu Paulus berkata, kejarlah mahkota kehidupanmu seperti kehidupan Paulus. Ya, lanjut Kak. Terpotong tadi karena suara ya. Silahkan. Iya, Paulus dalam hidupnya dia berlomba-lomba untuk melakukan perintah Yesus. Dia mewartakan kabar Injil ke seluruh dunia. Kehidupannya juga penuh dengan penderitaan, penganiayaan. Karena dia memang mengejar mahkota itu, dia mengejar upah yang dia dapatkan nanti di Yerusalem baru. Jadi menurut orang yang sudah menerima Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, waktu itu adalah waktu untuk mengejar mahkota kehidupan seperti yang sudah disampaikan oleh Paulus. Menurut Alkitab seperti itu. Ya, jadi bagaimana caranya mengisi waktu itu dengan melakukan perintah-perintah Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau misalnya bekerja untuk mencari uang, uang itu adalah untuk mendukung hidup. Dan sebenarnya hidup itu apa? Hidup sendiri itu apa? Hidup sendiri itu adalah untuk permuliaan nama Yesus, yaitu dengan melakukan segala perintahnya. Jadi bukan fokusnya ke uang. Uang hanya untuk sarana pendukung saja. Oke. Karena memang keselamatan itu harus dikerjakan ini. Jadi nggak bisa kita hanya modal lahir sebagai orang Kristen, KTP-nya Kristen secara lahiriah, seremonial, kegiatan-kegiatan di organisasi gereja, itu saja tanpa mewartakan kabar Injil, melihat saudara atau tetangga-tetangga kita yang kekurangan, kita sebenarnya bisa membantu, tapi kita cuek. Dengan dalih, saya kan sudah rajin ibadah di gereja, tetapi cuek dengan orang di samping kita yang membutuhkan, orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kita cuek, ya, karena kita menganggap saya aman, saya sudah melakukan kegiatan seremonial di organisasi. Nah, itu tidak seperti itu. Waktu bukan seperti itu. Oke, gimana? Udah selesai Kak? Apa yang Kakak sampaikan? Oke. Nah, ini menarik ya teman-teman. Ini dikerucutkan dengan orang Kristen yang menganggap ya saya sudah orang Kristen, tetapi bagaimana aku dapat orang bukan lagi mengerjakan yang sementara, bukan itu hanya fokus, tapi fokusnya kepada kerajaan Allah.
ya kepada yang kekal itu. Nah, bagaimana cara supaya itu menjadi yang kekal? Kadang-kadang orang Kristen dia berkata saya orang Kristen tapi tidak melihat kiri kanannya, dia tidak mengasihi sesamanya. Nah, gimana itu caranya? Ini menarik sekali pertanyaan ini. Nah, ini caranya loh. Cara yang harus dicari. Ya, padahal sudah namanya Kristen, tapi tidak meneladankan apa yang sudah diteladankan oleh Kristus, para rasul, iya kan? Jadi teman-teman yang ada di atas, ada Kak Israel, kita beri kesempatan dulu ya Kak, sama teman-teman yang di atas, bagaimana sih tanggapan mereka di pertanyaan ini? Gimana cara supaya tidak fokus kepada sementara, karena sementara itu hanya mendukung yang kekal ini. Nah, gimana Kak Israel, ada Kak Levi, dan ada Kak PL. Ya, tadi yang pertama naik sih Kak Levi. Tanggapannya Kak Levi gimana? Bentar ya Kak Israel. Kak Levi dulu deh. Silakan. Ya, makasih Kak Os buat Ya. kesempatannya ya. Ya, suara saya jelas gak ya Kak Os ya? Iya, jelas Kak. Jelas. Silakan Kak. Iya, sorry suara saya jelas ya Kak Os ya? Iya, cukup jelas, cukup jelas. Oke. Iya, jadi maaf tadi ada gangguan dikit. Iya, jadi eh, untuk kita sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan, iya, jadi kita ini tidak bisa menyembah atau berbakti kepada dua Tuhan. Iya, jadi dalam hal ini mamon, uang itu bisa menjadi Tuhan bagi kita. Nah, kalau kehidupan kita semuanya udah fokus kepada uang seperti kayak di konsep ini, yaitu time is money, itu sebenarnya inilah yang dibilang jadinya waktu kita itu untuk Tuhan, untuk uang. Nah, ini berbalik jadinya. Jadi uang itu jadi Tuhan bagi kita. Nah, di sini Tuhan Yesus pernah berkata bahwa seseorang tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Pasti dia akan mengindahkan yang satu dan mengabaikan yang lain. Nah, di situ. Jadi tidak bisa seorang itu menyembah berbakti kepada dua Tuhan, ya kan? Pasti dia akan mengabaikan yang lain, mengindahkan yang satu dan mengindahkan yang lain. Nah, tapi kita pun sebagai anak Tuhan tetap perlu bekerja keras untuk ya kan menafkahi hidup kita maupun keluarga kita. Bahkan uang itu harus bisa kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi uang itu harus menjadi alat buat kita untuk memberitakan kasih Tuhan. Seperti kita bisa membagi berkat kepada orang lain, memberi kepada yang berkekurangan, ya kan? Orang yang membutuhkan. Nah, disitulah uang itu menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan. Jangan uang mengendalikan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi kadang kan terbalik ya kayak di dalam gereja kalau udah ada donatur, gembala pun jadi tunduk sama donatur. Nah, ini jadi keliru jadinya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi tetap Tuhan, anak Tuhan harus bisa mengendalikan uang untuk ke jalan yang benar, untuk dipakai dalam visi misi penginjilan, ya kan?
visi misi kemanusiaan dan sebagainya. Agar nama Tuhan itu dimuliakan oleh karena pekerjaan-pekerjaan yang baik yang diberikan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak. Ya, sampai di sini aja dulu, Kak Ros. Makasih untuk kesempatan. Ya, Silakan, Kak. sama-sama Kak Levi. Ya, makasih untuk responnya ya, apa yang sudah disampaikan. Ya, sebenarnya kalau kita sudah tahu bahwa waktu ini bukan untuk uang, untuk mendukung pelayanan pekerjaan Allah yang sudah dipercayakan, maka tidak ada lagi sebenarnya pertanyaan ini. Tapi mengapa muncul pertanyaan di atas seperti time is money? Apakah waktu itu untuk uang? Karena masih banyak yang mempergunakan waktunya untuk uang. Makanya bagaimana waktu ini bukan lagi time is money, tapi kita kembali waktu ini adalah untuk Tuhan. Nah, tadi sudah dicontohkan oleh Kak Levi bahwa banyak bisa tunduk para hamba-hamba Tuhan kepada donatur gara-gara itu. Bukan lagi tunduk kepada yang memberi hidup, tapi tunduk kepada finansial. Ya, jadi moga-moga malam ini karena kita saling maksudnya terbuka di live ini, maka kita mengerti apa yang harus kita lakukan untuk mengejar waktu yang sudah Tuhan berikan. Bukan kita yang mengatur waktu itu. Nah, itu waktu uang, waktu hari-hari, waktu minggu-mingguan kita. Ya, itu ya teman-teman. Makasih Kak Levi sekali lagi. Nah, ada Kak Israel. Gimana Kak Israel, sepakat dengan itu atau bagaimana juga pendapat? Ada nggak pandangan lain? Persilakan. Ya, pandangan saya kan kita kan hidup di dunia ini. Berarti kita butuh uang. Tergantung kita pribadi masing-masing mau menggunakan uang itu untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan atau untuk ego kita? Kan tergantung kita gitulah. Jadi kalau waktu memang judul di atas waktu adalah uang, ya memang semua orang berlomba-lomba untuk mencari uang. Untuk apa uang? Kan kebutuhan hidup, mereka punya keluarga, mereka punya anak, mereka punya sanak saudara. Mungkin juga ada yang mempunyai banyak uang yang dia berpikir untuk kemanusiaan, para janda, yatim piatu, panti asuhan, orang-orang yang terlantar. Jadi waktu memang adalah uang, tapi kita pergunakan uang itu dan waktu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya setuju dengan pendapat Pak Lewi ya. Kita pergunakan waktu kita memang untuk cari uang. Tapi itu kan pekerjaan, ibadah yang Tuhan kasih untuk kita. Tergantung kita mau dapat uang dengan cara apa. Apa cara jujur, cara tidak jujur? Nah, oke itu aja Kak Yeni. Terima kasih waktunya untuk semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Makasih Kak Israel. Nah, sebelum teman-teman menanggapi pertanyaan ini atau dari yang lain, saya mau baca ada pernyataan di bawah yang disampaikan oleh Kak si pencari jalan lurus. Dikatakan begini, ini pandangan dunia modern yang ekonomis utilitarian di mana waktu diukur berdasarkan nilai produktivitas dan keuntungan finansial. Ada juga yang menyebut time is ministry, time is stewardship, dan time is worship, pelayan, penyembahan, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini nanti diberi kesempatan sama teman-teman ya. Nah, pertanyaan dari Kak si pencari jalan lurus. Nah, ada dari Kak Olin juga. Saya baca dulu ya, supaya kita juga apa yang didapat teman-teman yang ada di bawah. Waktu adalah
kesempatan. Manfaatkan waktu mengejar harta yang berharga. Nah, mahkota kehidupan itu apa ya, Kak? Oh, tadi Kak PD5 itu udah turun ya, Kak. Moga-moga ini bisa dilanjutkan di bawah. Dari Kak si pencari jalan lurus lagi, sekadar info nih, waktu bisa berarti kronologis, urutan detik, menit, hari. Ini di Lukas 8 ayat 27, Galatia 4 ayat 4. Tapi bisa juga waktu, kesempatan, momen ilahi. Itu ada ayat-ayat yang sudah disampaikan. Sedangkan uang bisa disebut mamon dan oikonomia. Oke, jadi ini banyak ya yang pendapat di bawah. Ya, ternyata Kak si pencari jalan lurus banyak ya. Ia menilai waktu berdasarkan produktivitas ekonominya. Aku akan mendirikan lumbung yang lebih besar. Namun Allah berkata, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Di sini time is not money, time is mercy. Nah, ini yang disampaikan oleh Kak si pencari jalan lurus. Mungkin banyak yang sudah disampaikan ya. Ya, salam semua teman-teman. Dari Kak Esra, ya Kak, sesingkat itu ya waktu ini. Minggu lalu sudah dibahas istilah pergunakan waktu, menebus waktu. Efesus 5 ayat 16. Nah, sejauh itu pembacaan maksudnya yang kita dapat di bawah ya, walaupun tidak naik di atas. Jadi kalau ada yang menanggapi pertanyaan tadi dan dari Kak si pencari jalan lurus, dipersilakan sama KPL dulu deh atau Kak Berry. Halo KPL. Ya, halo, salam Kak, Ya, semua saudara semua. Selamat malam. ya, selamat malam Kak. Silakan. Shalom juga, selamat malam. Ya, shalom. Selamat malam. Ya, Ya, kesempatan dulu sama baik. KPL. Ya, baik. Mungkin ya apa ya, berdasarkan pengalaman lah ya. Saya tertarik dengan apa yang memang teman-teman juga apa ya, yang barusan tadi jelaskan melalui pendapat mengenai tentang apa ya, hal yang sementara ya dengan dihubungkan dengan yang kekal. Nah, seolah-olah ada pemisahan ya, ada pemisahan antara makanan sementara dengan apa ya, kehidupan kekal. Nah, dulu seperti itu ya, saya melihat seperti itu dulu sebelum saya melihat kebenaran ini. Sepertinya ada apa ya, ada memang pembatasan-pembatasan ya dalam hal misalnya kita sebagai apa ya, ketika kita sudah melakukan sebagai rohani, artinya tidak boleh sembarangan saja, harus ada pemisahan gitu ya, makanan sementara ini. Nah, ternyata setelah saya melihat kebenaran itu melalui kabar baik itu ya, ketika saya sudah mengalami berita itu, dan ketika saya juga di dalam roh itu kan mengajarkan saya tentang hal-hal yang benar ya. Justru sebenarnya hal-hal yang sementara ini sebenarnya mengantar kepada kebenaran itu, untuk menyatakan kebenaran itu sebenarnya. Saya menjadi melihat dulu kan profesi saya sebagai misalnya sebagai apa ya, pekebun ya, atau sebagai petani begitu ya. Artinya ketika saya melaksanakan profesi saya, artinya saya sungguh-sungguh melakukan itu, dan apa namanya, tidak boleh menyampaikan sesuatu misalnya hal-hal yang apa ya, yang hal rohani misalnya, menjelaskan tentang firman misalnya seperti itu ya. Kan seolah-olah kita ada tempat-tempat terkhusus untuk kalau berbicara tentang rohani gitu. Nah, ternyata ketika saya sudah menerima kabar baik itu, ternyata
ternyata di mana aja pun kita berada, artinya tidak ada lagi yang membatasi kita. Artinya bebas. Kita tahu yang sesungguhnya yang paling utama. Jadi tidak ada persoalan di dalam profesi saya dalam mengantar mengantar berita itu, maksudnya menyatakan atau menyaksikan kabar itu. Jadi mau kemanapun kita berada, jadi tidak ada halangan dengan profesi, dengan apapun ya yang ada di dalam diri. Nah, untuk membuktikan itu dan untuk memang melihat itu hanya orang-orang yang sudah mendapatkan rahasia, yang sudah menerima rahasia Allah itu melalui kabar baik itu. Kalau seandainya saya tidak dapat melihat atau Roh membuka rahasia ini, maka saya menganggap saya sudah di dalam, seolah-olah saya sudah di dalam dan kemudian banyak sekali hal-hal yang perlu saya jaga diri, ya tidak boleh sembarangan, misalnya itu tidak boleh sembarangan disampaikan atau diceritakan, nggak boleh. Ya apalagi di dalam profesi kan, sedang kita bekerja nggak boleh, kita harus fokus dalam pekerjaan. Padahal ketika rahasia itu dibukakan, justru di sana ketika ada kesempatan kita melayani orang juga ya. Bagaimana menyatakan firman itu, kebenaran itu, rahasia itu di tengah-tengah orang. Menyatakan itu. Karena memang di sana sebenarnya kekuatan Allah, kuasa Allah. Yaitu Injil Kerajaan Allah itu, atau berita atau kabar baik itu sebenarnya. Jadi semuanya apa yang ada padaku itu, misalnya makanan, minuman, pakaian atau harta saya itu yang menjadi artinya tidak ada pemisahan dengan kabar baik ini atau firman Allah itu atau Injil itu ketika saya menikmatinya di dalam memberitakan, menyaksikan pada orang. Mungkin itu dulu yang yang saya lihat dulu, pengalaman saya. Artinya intinya bahwa gak ada orang yang bisa dapat melihat kebenaran ini seperti hanya yang saya lihat kalau rahasia itu, maksudnya rahasia itu membuka rahasia itu kepada seseorang melalui melalui kabar baik itu. Nah, ini perlu pengujian itu. Kabar itu kapan, apa sih kabar yang sudah pernah diterima dulu, itu dulu yang ini pengalaman teman-teman dulu, apa sih kabar itu. Apakah sudah pernah menemukan kabar baik itu dan seperti apa sih dia, sehingga kita bisa menyaksikan itu sebenarnya yang disampaikan teman-teman itu dan bisa bisa sejalan dengan apa yang sebagaimana tadi tema kita malam ini. Yang mudah-mudahan host nanti akan bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ya makasih KPL. Ya seperti yang sudah disampaikan ya, sebenarnya tidak ada masalah untuk hal-hal yang sementara ini seperti tadi tentang uang, tentang pakaian dan minuman. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa itu tidak ada masalah kalau kita sudah dapat berita yang baik atau istilahnya sudah ada kita di dalam Kristus. Nah, itu ya yang saya tangkap dari KPL dan bertanya tadi, gimana sudah ada nggak di dalam Kristus? Maka kita tidak sia-sia, maka semua harta kita nanti tidak sia-sia karena kita sudah memastikan hidup kita sudah ada di dalam kekekalan itu di waktunya Tuhan. Karena waktu Tuhan itu yaitu melalui panggilan itu. Panggilan itu hanya di dalam Kristus ada. Nah, itu yang saya lihat dari KPL. Makasih KPL. Memang harus memastikan diri kita dulu sudah ditebus dalam waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita, bukan waktunya uang. Tapi waktunya Tuhan. Ketika diperdengarkan panggilan itu, maka kita menangkap itu. Ya, itu saya ingat tadi apa yang disampaikan oleh Kak si pencari jalan lurus. Nah, ada Kak Berry. Halo Kak Berry, bagaimana? Apakah ini juga melihat waktu ini adalah waktu uang dan bagaimana kita pindah kepada waktu di dalam Tuhan?
Silakan Kak Berry. Oh, Kak Berry lagi ini ya, lagi sibuk kali. Oke, silakan. Halo, Iya, halo. shalom, Iya, shalom Kak Berry. shalom, Iya, shalom. shalom. Iya, shalom Kak, shalom. Oh, jaringannya jelek nih. Saya dengar. Shalom. Hmm. Ya Iya, jelas Kak, cuman agak bergema Kalau aja. kalau menurut saya dalam temanya Time is Money itu ya Kak ya, bagi saya itu sih sangat bagus temanya ya. Bagi Halo, wah iya kedengaran Kak. Silakan. ganti dulu, jaringan saya jelek nih host. Oh Ganti ya, dulu Kak Jenny, oke. jaringannya jelek. Oke. Silakan Ah, dari Kak oke. Ica. Halo Kak Ica, apa kabar? Ya, halo, salam Ian dan teman semua. Kabar saya baik. Ya, bagaimana Kak? Iya, saya mendengar tadi beberapa penjelasan dari teman-teman, juga melihat yang tertulis di bawah. Lanjutan dari minggu lalu ya Pak Anies Mami ini ya. Kalau di minggu lalu dijelaskan tentang bagaimana kita mempergunakan waktu ini ya Kak, atau menebus waktu itu. Jadi saya melihat bahwa kita sekarang hidup di dalam, sudah disediakan. Artinya saya sudah melihat sebenarnya di dalam waktu tahun kasih karunia Allah seperti itu. Memang di gereja banyak lah dibilang tahun pembebasan seperti itu. Terus abis itu ada nyanyian-nyanyian juga seperti itu yang beringat. Tapi memang belum dimengerti secara terang ya Kak. Tadi KPL itu menyampaikan, saya setuju dengan itu, bahwa mempergunakan waktu sekarang itu setelah kita menyadari siapa kita dan bagaimana kasih Allah kepada kita melalui Yesus, ternyata sekarang selanjutnya kita mempergunakan waktu itu untuk menyatakan kerajaannya. Seperti itu. Menyatakan kerajaannya karena kerajaannya sudah ada di dalam hati kita. Artinya kita warga negara ya istilahnya, maaf ya kalau salah pengucapan ya Kak, tapi saya melihat bahwa saya adalah orang yang sudah dibawa keluar dari satu perbudakan dan sekarang saya dalam satu kerajaan yang dipimpin oleh Kristus. Dan selanjutnya apa yang saya harus lakukan di dalam situ ternyata membawa kabar baik ini untuk menyatakan bahwa kamu juga bisa dibebaskan dari perbudakan dosa itu. Itu sih yang saya bisa sampaikan Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih pengalamannya Kak Ica dan peneguhannya. Ya, kita mempergunakan waktu ini untuk waktu kekal itu ya yang sudah disampaikan Allah di dalam Kristus ya. Jadi kita harus lakukan dengan sebaik mungkin. Jangan kita mempergunakan waktu untuk sementara ini. Ya, makasih. Nah, dari pertanyaan Kak si pencari jalan lurus, mungkin ini saya mau sampaikan sama Kak Bersama. Halo Kak Bersama, boleh apakah bisa menanggapi pertanyaan dari Kak si pencari jalan lurus? Yang mana ya Kak? Yang Time is Ministry gitu ya tadi ya?
Iya, betul. Tapi ya, benar. Oh ya. Hmm. Nah, itu sebenarnya pernyataan ataupun pertanyaan yang menarik ya. Karena tadi kan kita sudah bilang bahwa bagaimana mempergunakan waktu yang ada. Tadi dari Efesus 5 ayat 16 ya. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat gitu. Nah, jadi ayat ini saya pikir cukup apa ya, dikagumi oleh banyak orang, terutama orang yang mencoba mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya ataupun orang-orang yang dia pimpin supaya disiplin waktu gitu. Jadi ayat ini dipakai untuk ya mengingatkan supaya jangan membuang waktu dengan percuma. Nah, tetapi kemudian dari penerapan yang mungkin yang salah ya saya bilang ya, ada kemudian muncul memang pandangan, nah selain tadi waktu yang sudah kita bilang jangan pakai untuk mencari hal-hal yang sementara, ya ternyata ada juga yang punya pandangan, berarti kalau begitu gunakanlah waktu untuk hal-hal yang bersifat pelayanan. Nah, sama seperti tadi yang disampaikan, gunakan waktu untuk pelayanan, menjadi pelayan yang baik, dan kemudian ada waktu khusus untuk penyembahan dan seterusnya gitu. Jadi waktu itu kelihatan menjadi lebih rohani sifatnya dibanding dengan pandangan yang sebelah tadi yang time is money gitu. Nah, tapi kemudian di mana letak mungkin kekeliruan lah dibilang ya. Jadi orang-orang yang punya pandangan yang time is ministry dan seterusnya tadi, yang saya lihat kecenderungannya justru menjadi melihat hidup yang sehari-hari itu menjadi sesuatu yang apa ya, yang tadi saling bertentangan sebenarnya jadinya, dan melihat hidup di gereja, hidup di dalam pelayanan, hidup di dalam kerohanian itu menjadi hidup yang lebih kelihatannya rohani, hidup yang lebih berharga di hadapan Tuhan dibanding dengan orang-orang yang mungkin bersifat pekerjaannya lebih ke sekuler gitu. Jadi melihat pekerjaan sebagai pendeta lebih mulia daripada pekerjaan sebagai seorang petani. Nah, di sana kecenderungannya yang menjadi saya lihat menjadi keliru lagi. Nah, sementara kalau kita dilihat dalam kitab suci yang sama seperti tadi sudah disampaikan, sebenarnya tidak ada pertentangan dari semua profesi-profesi itu. Tidak ada pertentangan dari semua bagian-bagian dari kehidupan itu tadi. Nah, saya coba bacakan ya. Tadi saya temu satu ayat dari 1 Korintus 7 ayat 29 ya. Saya coba bacakan ya. 1 Korintus 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak membeli apa yang mereka beli. Nah, ini yang penting ya. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Kemudian ayat 32 ya. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan padanya. Dan seterusnya ke bawah nanti kita baca. Intinya di sana pesannya adalah waktu ini singkat. Jadi sekalipun kita masih hidup di bumi, tapi kita tahu walaupun kita misalnya memiliki banyak hal lah begitu ya. Ya uang, kemudian apa yang misalnya sesuatu yang kita beli, kemudian mungkin kita sedang bergembira, istri dan seterusnya. Tapi pesan yang mau disampaikan di sini bagaimana melihat bahwa kita seolah-olah tidak sedang memiliki semua itu supaya ini tadi yang ayat 31. Supaya kita tahu memusatkan perhatian pada perkara Tuhan, ayat 32. Nah, jadi kembali ke pertanyaan dari yang di bawah tadi. Nah, sebenarnya bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Kristus? Bagaimana dengan para rasul? Apakah mereka ada di antara dua pandangan itu? Baik time is money maupun time is ministry. Saya pikir mereka tidak ada di kedua-duanya. Karena kalau kita lihat Paulus ya,
ketika dia memang kekurangan memerlukan uang, ya dia ada kalanya dia bekerja gitu. Tetapi dalam kesempatan lain, dia penuh dalam perjalanannya berkeliling kepada jemaat-jemaat. Ya Kristus pun demikian. Ada saatnya memang dia berkeliling, kemudian ada waktu di mana dia menyuruh muridnya membeli roti, makanan dan seterusnya gitu. Nah, jadi tidak ada pertentangan sebenarnya dari kedua itu. Jadi kita dan ya Kristus dan para rasul, termasuk kita juga yang menyetujui berita yang disampaikan oleh Kristus dan para rasul, seharusnya tidak ada di kedua pandangan ataupun golongan itu. Tapi yang kita lakukan apa? Ya walaupun kita masih hidup di bumi, kita memusatkan pikiran kita kepada perkara Tuhan. Sama dengan pergunakan waktu yang tadi, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi bagaimana kita menebus waktu? Itu kemarin yang minggu lalu ya. Pergunakan waktu di sana itu pengertiannya adalah bagaimana kita menebus waktu yang ada berdasarkan jam, detik, hari, bulan, tahun. Waktu-waktu ini akan terus berlalu sebenarnya. Kita tidak bisa menahan barang sedetik pun. Kita tidak bisa juga kembali kepada waktu yang lama. Tapi bagaimana waktu ke depan ini kita mempergunakannya untuk hal-hal yang bersifat kekal. Maksudnya hal-hal tentang kerajaan Allah. Gitu. Jadi, dan itu tentu harus berbicara dulu nanti Kak. Dari mana kita mulai gitu. Untuk mulai melakukannya gitu. Karena ya mungkin kalau kita tidak berbicara tentang cara, ujung-ujungnya kan menjadi sebuah konsep semata kan. Bagaimana kita memulai mempergunakan waktu tadi, sehingga hasilnya apa? Kita tidak menjadi orang bebal, tapi menjadi orang yang arif. Itu tadi di Efesus 5 ayat 15. Mungkin itu yang bisa saya lihat Kak. Ya, Makasih. baik, makasih Kak bersama. Nah, seperti yang sudah disampaikan ya teman-teman, waktu ini berlalu. Baik detik, baik hari, baik tahun, kita akan lalui bersama. Tetapi bagaimana kita melihat waktu ke depan ini kita pergunakan. Nah kan banyak berkonsep berkata bahwa ya kita melayani Tuhan, kita beritakan Injil, kita melayani di gereja. Semua tahu itu. Tetapi cara memulainya, bagaimana cara memulai? Apakah sesuai yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Kristus caranya, atau memang kita membuat cara lagi yang baru? Nah, jadi yang saya lihat di sini di live ini ya memang harus melihat cara Allah. Bagaimana cara memulai menebus waktu itu dengan tepat. Ya, mungkin nanti kita bisa hubungkan bagaimana tokoh-tokoh dalam kitab suci ya menembus waktu meskipun di dalam waktu yang jahat, di dalam waktu penderitaan, mereka menembus waktu itu. Ya, bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka taat kepada Allah. Nah, kepada teman-teman di atas, bagaimana kita melihat ini, bagaimana cara memulai untuk menembus waktu ini? Ya, itu yang pertanyaan selanjutnya, karena memang sudah diingatkan atau disampaikan oleh Kak bersama, gimana cara memulai supaya tidak menjadi konsep atau hanya kita bisa tahu tapi tidak bisa melakukan tepat. Seperti para tokoh-tokoh Alkitab, contohnya Abraham, Nuh, dan seterusnya ya. Itu. Ada nggak pendapat dari teman-teman? Gimana cara memulai yang tepat? Iya, silakan. Itu saya ketik di bawah ya, tiba-tiba teringat tadi. Kan udah mau dekat tahun baru nih, apalagi Natal gitu ya. Jadi biasanya kan orang rame-rame karena mungkin flashback nih ke belakang kan, 1 tahun sudah berlalu. Wah tahun ini aku tidak maksimal, waktuku terbuang percuma, mungkin gak ada hasil yang ku peroleh. Akhirnya kan membuat resolusi gitu ya, apa target jangka pendek, kemudian target ke depan yang seterusnya lah gitu ya. Ya kalau masih belum mendapatkan rahasianya, saya pikir akan terus resolusi terus Kak. Kalau perlu resolusinya per bulan, jangan per tahun jadinya nanti ya. Karena sudah dibuat resolusi, ya resolusi itu akhirnya kan bisa terus berubah ya, sesuai keinginan manusianya gitu. Tapi saya pikir dalam kitab suci seharusnya yang dicari adalah solusi gitu, bukan resolusi. Karena itu kan pengulangan gitu ya. Tapi kitab suci menawarkan solusi yang pasti,
yang harusnya bertahan sampai terusnya, nggak perlu cari-cari lagi gitu. Nah mungkin itu sih Kak, memancing mungkin pertanyaannya. Makasih Kak. Masih mute suara Kak Yin. Oke, iya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak bersama, ya supaya kita bisa melihat waktu ini, dan pertanyaan saya tadi gimana cara memulainya? Ada nggak teman-teman yang bisa menyampaikan cara memulai supaya waktu ini tidak terbuang dan menjadi waktu di dalam kerajaan Allah atau dalam waktunya Tuhan? Istilahnya tadi menebus waktu itu, bukan dengan hari-hari seperti tadi ya disampaikan oleh Kak bersama. Ada nggak yang mau menyampaikan? Dari Kak Ica dulu deh. Halo Kak Ica. Iya Kak Yan. Ya, Jadi kalau yang bisa saya tanggapi dari pertanyaan Kak Yeni seperti ini sih Kak. Jadi kalau saya melihat diri saya dengan berbagai kesalahan saya seperti tidak akan melewati hari-hari seperti itu Pak. Jadi bagaimana saya melihat bahwa saya sudah menerima kasih karunia dari Allah itu, yaitu pembebasan itu, itulah yang saya harus syukuri terus dan juga ya saya terima. Jadi itu yang saya ingat Kak, dari dalam diri saya ya Kak. Selanjutnya saya memperkatakan hal kebenaran itu Kak, bukan kesalahan lagi. Jadi seperti setiap minggu Kak Yeni juga live ini juga membantu saya untuk bagaimana meneguhkan itu. Jadi itu yang terus saya mau dengar saja dulu Kak. Setelah saya dengar, saya percaya Roh juga mendorong untuk bagaimana saya menyampaikan kepada orang lain bukan dengan pengetahuan dunia ataupun konsep saya, tapi saya menyampaikan kepada orang, mereka terbuka ataupun tidak terbuka, saya menyampaikan kebenarannya saja, bukan kesalahan orang itu lagi. Itu dari saya Kak. oke baik. Makasih Kak Ica. Kak Ica menyampaikan bahwa mempergunakan waktu ini untuk menyampaikan apa yang sudah dia dapat. Berarti apa yang sudah didapat dalam waktunya Tuhan, dia sudah mendengar, dia sudah ditebus dalam waktu. Ketika diperdengarkan panggilan itu, maka dia juga berani menyampaikan itu kepada orang. Dia tidak memandang lagi kesalahan orang, tetapi bagaimana dia menyatakan kebenaran itu, bagaimana dia menyampaikan waktu yang sudah ditebus oleh Kristus. Dia akan sampaikan itu. Jadi dia tidak menghitung-hitung hari, oh ini hari Selasa, oh nantilah aku ini dulu ya. Jadi tidak memikir-mikirkan itu, tetapi yang dia pikirkan bahwa ketika dia sudah dapat waktu yang sudah ditebus di dalam dirinya oleh Kristus, maka dia memberitahukan kepada banyak orang. Dia memasyurkan, dia berkomunikasi dengan baik, bukan melihat kesalahan seperti Kristus. Dia tidak melihat kesalahan kita, tetapi dia memberitahukan kebenaran. Kalau kamu mau bebas dari masalah itu, maka kamu harus hidup dalam kebenaran. Nah, kebenarannya adalah Kristus. Jadi itu yang harus kita lihat, itu caranya. Cara mendapatkan hidup kekal itu, waktu yang kekal itu yang sudah Allah berikan, berarti kita harus menerima dulu dong. Baru kita memberitahukan kepada banyak orang. Bagaimana kita mau memberitahukan kepada banyak orang, pada diri kita sendiri? Kita tidak tahu apakah kita sudah menerima waktu penebusan itu di waktunya Allah, bukan di waktunya kita. Itu yang paling penting. Jadi terima kasih Kak Ica apa yang sudah disampaikan. Ya kiranya orang-orang yang sudah mendapatkan ini seperti Kak Ica, dia akan melakukan, dia tidak menghitung hari, oh jam ini aku beritakan Injil. Tidak. Tetapi itu diberi petunjuk oleh Roh. Ya, siapa yang sudah punya Roh? Berarti dia sudah menerima penebusan itu dalam waktunya Allah. Bukan waktunya kita. Yang kita atur-atur.
Nah, makasih. Untuk teman-teman yang lain, bagaimana? Izin Ya, silakan. Tos. Ya, silakan Kak. Ini yang menolong ya yang tadi disampaikan Kakak Ica. Saya melihat ini ya, ada ayat juga kebetulan juga ya tentang itu ya, Lukas 24 ya. Di ayatnya 47 dan 48. Ya, itu saya kaitkan nanti, silakan nanti Ica nanti menanggapi atau apakah itu benar atau tidak. Dan saya juga memang mudah seperti itu sih. Nah, nanti kembali bagaimana nanti melihat. Dan lagi, saya kurang tahu apakah ini nanti yang dimaksud Kak Ica tadi ya. Maksudnya bersukacita apa yang memang pertolongan yang sudah diterima itu. Dari 46 lah saya coba baca, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, nah ini dia, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Berarti artinya saya melihat ini Ica ini sudah punya pengalaman dengan ini. Maksudnya dia mengalami saya melihat ya, dia melihat bahwa ini hal ini apakah dia yang seperti ini kah? Lukas 24 ini yang dia katakan, kamu adalah saksi. Tadi disampaikan Kak Ica, saya selalu bersyukur dan percaya di dalam berita itu. Apakah memang demikian yang seperti yang dituliskan dalam Lukas ini kah? Mohon dikonfirmasi Kak, saya juga penasaran juga. Terima kasih. Ya, bagaimana Kak Ica? Sudah dapat perjumpaan dengan Tuhan? Itu seperti yang ditanyakan oleh Kak PL. Iya, seperti yang Kak El tadi sampaikan, bacakan, kita juga bisa melihat dari bagaimana Yohanes Pembaptis ya, apa yang dia sampaikan seperti itu, dan semua pengikut Kristus, murid, rasul, bahkan orang yang sudah diampuni. Contoh perempuan Samaria ya, ataupun perempuan yang kedapatan dia berbuat dosa seperti itu. Jadi ya, saya mau menyatakan bahwa perjumpaan dengan Yesus itu yang saya alami ya, bukan seperti konsep yang dulu saya pernah dengar dan yang saya bayangkan. Jadi seperti terlihat wujud Yesus dan segala macam. Ternyata wujudnya yang saya bisa tahu itu dari berita Injil, Bang Poli. Jadi pada saat saya mendengar dan saya tidak tolak dengan berita itu, nah saya percaya roh itu bekerja dalam hati saya. Nah dalam Yohanes 16 ya kalau nggak salah ayat 8, nanti dikoreksi ayatnya. Kalau dia datang dia akan menginsafkan dunia akan dosa kan. Nah, saya ada di dalam dunia ini dan hati saya itu ya bukan merasa rasa ya, tapi saya menyadari bahwa saya orang berdosa dan hasil usaha yang saya lakukan sebelumnya ternyata itu bukan yang Allah mau, tapi saya harus menerima pemberiannya yaitu Kristus. Pada saat saya menerima itu, Roh juga yang menuntun saya untuk melihat hari demi hari itu bagaimana dibersihkan, bagaimana dituntun seperti itu. Jadi yang saya alami sekarang ini bersyukur sudah percaya kepada Kristus. Kalaupun itu memang istilah yang Kak Poli sampaikan berjumpa dengan Yesus, ya bisa saya bilang itu dari berita Injil yang saya dengar. Boleh saya lanjut Kak Yeni?
Iya, silakan Kak. Iya, Karena silakan. iya karena ini juga hal yang saya lihat juga sih. Jadi maksudnya memang saya tahu bahwa kita ini sama-sama orang Kristen ya. Tapi memang ada banyak dalam kehidupan ini selalu kita bertemu semua orang. Namun ada di antara yang saya temui, ada memang apa ya, kabar yang memang dia sampaikan ini agak-agak memang sama seperti itu. Dan dikaitkannya di dalam ayat ya. Dan saya juga ada juga memang, maksudnya saya juga melihat itu ada hubungannya dengan Lukas ini dengan Roma pasal 10 ini ya, ayat 8, 9, 10. Saya coba baca ya. Izin host ya. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah ini saya melihat dengan ini, saya hubungkan ini ya, bahwa sebagaimana juga di dalam Lukas tadi ya, yang barusan kita baca, bahwa Mesias yang menderita dan lagi dalam namanya ada berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Berarti tanpa saya melihat itu ya, yang beberapa bulan yang lalu ketemu dengan orang ini, beritanya hanya itu tentang pengampunan dosa yang ada hubungannya tentang kematian Yesus atau kebangkitan Yesus. Nah, beritanya juga jelas. Sama dengan juga tadi pengalaman Kak Ica, bahwa dia bersuka cita dan percaya. Berarti yang dipercaya itu adalah berita itu. Berita tentang pertobatan atau pengampunan dosa harus disampaikan. Tentu orang yang menyampaikan ini orang yang sudah mengalami. Sebagaimana di ayat 48 katanya, kamu adalah saksi. Berarti nggak mungkin seseorang itu menceritakan tanpa dia mengalami. Hal yang sama juga, saya juga mengalami mendengar, tapi persoalannya saya belum mempercayai dalam hati sebagaimana di dalam Roma pasal 10 ini ya. Ternyata ayat 8 ini ternyata ada orang yang memberitakan. Itulah firman iman yang kami beritakan. Berita itu diberitakan kepada aku, kepadamu tadi katanya kan, kepada aku, berarti kepada aku pada saat itu, ketika saya mendengar berita itu. Yaitu dekat kepadaku, yaitu di mulut dan di hati. Artinya mulut dan hati ini Kak, ini saya melihat ini tidak boleh berpisah ini. Kalau jika hanya mulut aja, sebagaimana di ayat 9 ini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, itu cukup aja dulu ya. Banyak orang di antara, saya melihat juga teman-teman saya yang sesama di dalam agama saya, mengaku-ngaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka tidak melihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat dan percaya dalam hatimu, apa yang dipercaya dalam hatiku? Kadang-kadang dulu sebelum saya mendengar ini, dulu saya melihat yang saya lihat itu misalnya doa saya misalnya tentang makanan, minuman, pakaian, misalnya profesi, bagaimana supaya saya mendapatkan makanan, saya doakan itu. Artinya keinginan yang berkaitan dalam daging saya, dalam tubuh saya. Nah ternyata yang di dalam ayat ini jelas terang bagi saya, ayat 10 ini menegaskan karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Berarti saya dibenarkan ketika saya percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Berarti keselamatan itu ketika hati saya melihat ini, kebenaran ini, lalu kemudian mengaku di mulut bahwa Yesus adalah Tuhan atau Raja, berarti di sana keselamatan itu. Berarti ada hubungannya dengan Lukas itu tadi. Sama dengan yang disampaikan Kak Ica tadi. Izin Kak Yeni, saya ini sesuatu apa yang saya dapat, saya juga menyatakan itu loh. Jadi sebagai setidak-tidaknya ini sebagai meneguhkan juga apa yang saya dengar, dan tinggal bagaimana hati saya melihat itu. Saya senang sekali dan saya berterima kasih sekali dengan itu.
Jadi artinya kunci di sini adalah setiap orang yang mengaku itu berarti ada hubungannya hati yang mempercayai tentang kebangkitan atau ya kebangkitan Yesus itu atau kematian Yesus itu. Karena di sana sebenarnya inti itu. Saya melihat dengan itu. Jadi itu yang saya melihat sebagai pengalaman saya ini kaos. Memang melihat dari juga pengalaman teman-teman, saya hubungkan dengan juga yang sudah pernah bertemu sama saya, dengan juga berita ini dan kesaksian itu saya hubungkan. Jadi menjadi juga saya melihat itu dengan jelas. Itu host yang saya bagikan di antara kita ya. Semoga juga rahasia ini dibukakan di dalam hati saya untuk melihat. Kalau roh tidak membuka rahasia ini, bagaimana mungkin saya bisa melihat itu? Karena kenapa? Ya saya juga punya pengetahuan tentang itu. Tapi untung pengetahuan saya ini melihat dengan jelas roh menolong saya dengan itu. Terima kasih host kesempatannya. Saya kembalikan. Oke, ya makasih Kak PL apa yang sudah disampaikan. Tanggapan dari Kak Ica gimana? Ada mau ditanggapi? Enggak, Kak. Sangat memberkati. Terima kasih, Kak PL. Oke, baik. Ya, Kak Berry izin turun. Ya, makasih Kak. Enggak apa-apa. Ya, sudah naik komal juga. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanggapi sebelum saya bertanya selanjutnya? Nah, ini teman-teman, masuk kita ke 3 ya. Ini bagaimana kita di ayat yang sudah sering saya tampilkan di Efesus 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Apa sebenarnya maksud ayat ini? Diberi kesempatan sama Kak bersama dulu lah ya. Kak bersama bagaimana melihat ayat itu, Kak? Kan ini waktunya waktu yang jahat. Gimana maksud ayat itu? Ya, oke Kak. Saya mencoba menjawabnya. Jadi hari-hari ini adalah jahat. Maksud jahat sebenarnya di sana kan itu ya selain memang masa-masa ini kan masa yang penuh dosa ya, dan dosa serta hukuman dosa itu sendiri gitu. Hukuman dosa itu kan ya hukuman kesusahan ya, kesusahan yang sampai hari ini masih kita lihat. Nah jadi jahat selain karena memang dosa sudah berkuasa di dunia, juga karena sistem dunia ini yang mencoba untuk menggagahi kerajaan Allah. Itu yang saya lihat ya. Jadi kalau di zamannya Yohanes kan Yesus pernah bilang itu di Lukas 16, sejak zamannya Yohanes Pembaptis kerajaan Allah banyak orang mencoba menyerongnya gitu ya, serta menggagahinya. Nah jadi itu yang menjadi kesusahannya di zaman ini, itu yang menjadi kata jahatnya di zaman ini. Karena banyak orang memakai kedok kerajaan Allah, atau ya mungkin bahasa yang sering dekat dengan kita adalah Kristenan misalnya gitu ya. Banyak orang memakai nama Kristus, tetapi sebenarnya tujuannya bukan lagi tujuan Kristus, tapi tujuan pribadi atau misi pribadi atau visi pribadi gitu. Nah, hal-hal yang bersifat demikian sebenarnya lebih berbahaya dibanding dengan ya hal-hal yang bersifat sekuler lah begitu ya, pekerjaan-pekerjaan pada umumnya. Nah, jadi kejahatannya hari-hari ini ya itu juga termasuk ajaran sesat. Bagaimana orang banyak seperti dari mimbar-mimbar disampaikan tentang ajaran-ajaran lain yang membuat orang menjadi kabur tentang pengertian Injil yang murni, Injil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kitab suci gitu. Jadi akhirnya kan orang melihat juga bagaimana menggunakan waktu yang ada ya tadi untuk kepuasan diri, bagaimana mencapai target-target pribadi.
Dan makanya diingatkan di dalam Efesus 5 ayat 16 itu, karena itu hendaklah hidupmu jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah, orang bebal itu kan ya biasanya seperti sulit diingatkan gitu ya. Orang yang mempunyai keinginannya sendiri dan ketika diingatkan tentang sesuatu yang benar, dia tidak mau mendengarkan, dia mau tetap pada pendiriannya. Tapi orang yang arif itu adalah orang yang tahu bagaimana mempergunakan waktu. Karena itu tadi ya alasannya ya hari-hari ini jahat. Nah, pergunakan waktu di sana bagaimana caranya. Nah, jadi tadi sudah berulang kali sebenarnya disampaikan minggu lalu juga. Pergunakan itu kata awalnya dalam tulisan bahasa aslinya begitu ya. Itu sama seperti tindakan untuk menebus seorang budak dari pasar. Jadi yang dimaksud dalam kalimat atau ayat itu bagaimana kita bisa menebus waktu yang ada hari ini di mana kita hidup terus-menerus setiap hari, setiap bulan dan seterusnya. Bagaimana kita bisa menebusnya dan kemudian mempergunakannya ya bagi kerajaan Allah. Nah, itu tadi dan sudah dijelaskan dari teman-teman bagaimana memulainya gitu ya. Memulai itu tidak bisa dengan cara kita, tapi harus kembali kepada caranya Allah. Kristus pernah berkhotbah ya sebelum dia memulai pelayanannya kan di Matius dicatat sejak waktu itu Yesus berulang kali berbicara tentang kerajaan Allah sudah dekat, karena itu berilah dirimu bertobat. Nah, jadi sejak waktu itu kan itu menunjukkan semacam permulaan waktu, titik awal dalam fase yang baru, dalam masa yang baru. Dan untuk mengalami masa yang baru di dalam kerajaan Allah, langkah awalnya memang tidak bisa lain kecuali bertobat dulu gitu. Bertobat berarti kan berpindah dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Bertobat itu adalah bagaimana kita mengalami pembebasan dari dosa-dosa kita, mengalami pengampunan dosa-dosa kita. Jadi itu langkah awalnya memang. Jadi tidak bisa hidup tetap di dalam dosa, tapi seolah-olah mau melayani Tuhan dengan waktu yang ada. Itu kan tidak connect dia. Satu sisi kita masih hidup di dalam dosa, satu sisi kita mau hidup di dalam Tuhan. Ya bagaimana mungkin caranya? Akhirnya kan balik-balik ke dosa lagi pasti. Nah, jadi menggunakan waktu bagi Allah ya tentu hidup dulu di dalam Allah, hidup dulu di dalam Kristus, baru bisa tahu caranya menggunakan waktu bagi kerajaan Allah. Mungkin itu yang saya bisa lihat, Kak. Ya, makasih Kak bersama apa yang sudah disampaikan ya. Jadi yang saya dapat dari Kak bersama itu bahwa artinya waktu ini sedang dikuasai oleh roh yang menipu. Ya, meskipun banyak orang sibuk tapi tidak bertumbuh secara rohani. Ya banyak sibuk pelayanan, banyak sibuk dengan ya berbagai macam. Maka secara ya Paulus mengingatkan kita, mengingatkan semua orang yang mau hidup di dalam Kristus, ya kita agar hidup ini berhikmat, bukan hanya sekedar aktif saja. Seperti tadi yang sudah disampaikan, ya memang harus bebas dulu dari masalah itu. Ya meskipun dunia ini dikuasai oleh roh jahat atau ya orang penipu, tapi kita yang mau mendengar panggilan Allah yaitu bebas dari dosa, begitulah nanti kita baru tahu cara mempergunakan waktu. Jadi makasih Kak bersama. Nah, kita akan masuk ya waktu pemerintahannya Kristus. Nanti diberi kesempatan sama teman-teman yang lain. Waktu di bawah pemerintahan Kristus. Nah, bagaimana hubungan antara waktu dan pemerintahan Kristus? Menurut teman-teman yang sudah join di atas, bagaimana itu hubungannya waktu dan pemerintahan Kristus? Dari Kak Lewi deh. Ada Kak Meo Romeo. Dulu lah ya. Ya, shalom. Ya, silakan Kak. Bagaimana kita menghubungkan waktu ini dengan pemerintahannya Kristus? Silakan. Iya, pemerintahannya Kristus tentu ada kasih yang sangat luar biasa di situ. Jadi rezeki apapun berkat yang kita terima, janganlah kita anggap jadi milik. Jadi kita serahkan bagian kita juga menjadi bagian Tuhan untuk mendukung
pekerjaan-kerjaan surga di bumi. Jadi jangan pernah kita berhitung-hitung atau mengira terlalu besar atau apa, karena memang kita hidup dalam janji Tuhan. Seperti itu Kak. Jadi makanya kalau punya rezeki lebih, berikanlah lebih. Jangan sungkan-sungkan untuk memberkati, karena hidup kita juga akan diberkati. Seperti itu Kak. Oke, baik Kak Romeo. Jadi ya pergunakanlah waktu untuk mengasihi banyak orang ya. Ya kalau ada rezeki yang lebih, ya berikan juga. Ya makasih Kak Romeo. Dari Kak Lewi, ada dari Kak Lewi? Oke, kalau tidak ada, dari Kak Israel. Oke Mbak, pertanyaannya gimana Mbak? Bagaimana waktu ini berhubungan dengan pemerintahannya Kristus? Waktu-waktu ini, waktu kita yang sekarang ini itu di bawah pemerintahannya Kristus. Bagaimana supaya itu terhubung? Mbak, itu Tuhan untuk kita yang apa? Yang percaya. Untuk kita yang apa? Kita yang mau saling mengasihi. Untuk kita yang apa? Untuk kita yang peduli. Itu waktu Tuhan. Nah, jadi kalau memang ini berhubungan dengan apa? Waktunya Tuhan kepada kita gitu loh. Jadi mungkin waktu kita mungkin dulu kalau kita kerja, kan sekarang kita terapkan waktu. Contoh ya, saya kasih contoh aja lah. Kita kerja 8 jam satu hari. Coba kita ibadah satu minggu 8 jam, bisa? Ada nggak di dalam pemerintahan Kristus kita mampu beribadah 1 minggu 8 jam? 7-8 jam sebagaimana kita kerja? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi sehingga waktu ini kita pergunakan ya, kalau kita sudah kerja, mungkin kita biasa duduk nongkrong sama teman, ngomong sembarang, lebih baik kita jadwalkan. Oh iya, saya pulang kerja, saya harus pulang ke rumah, ada keluarga. Izin dulu ya Kak Os, izin turunnya ada Ya. kerjaan dikit. Oh iya, oke. Salam. Oke, shalom Kak. Ya. Ini jam kita pulang kerja, kita harus pergunakan untuk keluarga. Kita pergunakan lagi mungkin untuk baca firman. Kita pergunakan lagi mungkin untuk menengok orang-orang sakit atau apa. Kan bisa itu. Ini waktu Tuhan bagi kita yang dikerahkannya. Karena tidak ada orang yang mau melakukan itu tanpa dikerahkan oleh Tuhan. Oke Kak, itu aja. Terima kasih waktunya. Saya Ya. kembalikan ke Kayu. Baik, makasih. Jadi yang disampaikan Kak Israel, meskipun kita dalam pekerjaan, dalam ya di kantor, di jalan, ya memang kita harus cerita kita bukan cerita yang lain, tapi bagaimana kita mempergunakan waktu untuk bercerita bagaimana hidup kita di dalam Kristus. Ya seperti tadi baca Alkitab, doa tiap hari, gitu kan. Jadi nyanyian pujian, itu yang disampaikan mengasihi sesama dan seterusnya. Ya. Kak Levi mau bicara gitu? Halo? Oke, mungkin jaringannya kali ya. Dari Kak Esra, ada nggak tanggapan Kak Esra? Dari Kak Bersama? Gimana tadi Kak tentang waktu dan kerajaan Allah ya? Iya benar. Bagaimana waktu ini bisa dibawa pemerintahan kerajaan Allah, pemerintahannya Kristus? Ya, mungkin kembali lagi tadi ya ke jawaban yang penjelasan
Ya tentu kalau kita sebelum di dalam kerajaan Allah kan waktu ini ya waktu kita lah gitu ya. Jadi seperti yang di awal dijelaskan, ada waktu yang berdasarkan kronologi, tetapi kan ternyata ada waktu ilahi, mungkin itu istilahnya. Ada waktu ilahi atau kesempatan ilahi. Ya, jadi kesempatan ilahi itu sebenarnya kan itu terbuka setiap saat kepada semua orang, tetapi tidak semua orang mau menanggapinya. Jadi di 1 Petrus ya, saya kalau tidak salah ada sempat dibilang Allah tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap ia lalai, tetapi ia sabar menunggu supaya satu orang pun tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya Allah sedang menunggu supaya tidak ada satu orang pun yang binasa, tetapi kan tidak semua orang menanggapi tawaran ataupun kesempatan yang Allah buka itu tadi ya. Nah, jadi bagaimana supaya waktu ini di bawah pemerintahannya Allah, ya harus masuk dulu kepada sistem kerajaan Allah itu sendiri. Sistem kerajaan Allah itu adalah di mana rajanya atau pemimpinnya adalah Kristus. Nah, jadi itu kan harus dibuktikan atau ditunjukkan dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melihat bahwa bukan lagi dosa atau hidup yang lama yang menjadi Tuhan kita. Kalau masih hidup yang lama menjadi Tuhan, ya maka cara-cara hidup kita pun adalah seperti orang bebal tadi yang disampaikan. Ya, yang menggunakan seluruh waktu demi kepentingan diri aja gitu. Bahkan mungkin tidak ya menunda-nunda lah ketika misalnya ada panggilan di hati, ada seperti suara lembut dari Roh Kudus ya berbicara, maksudnya bertobat begitu, tapi kemudian mengeraskan hati dan lebih memilih nantilah misalnya di umurku yang sekian dulu lah, sementara ini aku fokus dulu kepada hal-hal di bumi, mengumpulkan harta, keluarga dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu kan akhirnya suara Roh Kudus tadi kita seperti abaikan, dan kemudian ya kalau terus-menerus diabaikan lama-lama bisa jadi keras hati gitu. Sama seperti Firaun ya, ketika Allah menunjukkan 10 tulah gitu kan melalui Musa kepada Firaun. Tapi kemudian Firaun terus-menerus mengeraskan hatinya sekalipun sudah ada banyak tanda yang diberikan. Pada akhirnya Allah berkata, aku akan mengeraskan hatinya gitu. Karena Firaun terus-menerus keras. Akhirnya Allah keraskan hati juga gitu. Sampai akhirnya Firaun tidak mungkin lagi diselamatkan. Nah, jadi kesempatan itu terbuka terus selebar-lebarnya kepada semua orang. Tapi kalau terus-menerus mengeraskan hati, akhirnya kan itu bisa jadi tertutup. Nah, jadi caranya supaya waktu ini berada di bawah pemerintahannya Kristus, ya tadi Kristus harus jadi raja dulu, harus jadi Tuhan. Baru kemudian kita hidup dengan cara yang baru di dalam kerajaan Allah. Itu Kak yang saya lihat. Baik, makasih Kak Bersama. Ya, waktu kita ini itu yang saya lihat ya. Waktu kita ini harus di bawah pemerintahan Kristus juga. Ya, jangan menjadi ada ego. Ya, semualah. Jangan mengeraskan hati ketika kita mendengar di bawah pemerintahannya Kristus. Ya, kita segera membuka hati. Jangan menutup hati kita. Tadi sudah diberi contoh oleh Kak Bersama. Ya, harus di bawah pemerintahannya Kristus. Ya, mungkin ini terakhir pertanyaan saya ya untuk teman-teman. Ini tentang efisiensi dunia dan makna kekalnya. Nah, sekarang kan kita hidup di zaman yang menuntut efisiensi tinggi. Mengapa dunia yang semakin cepat justru kehilangan makna waktu? Ya, gimana teman-teman? Ya, kita kan hidup di dalam zaman ini kan yang efisien tinggi. Jadi, mengapa dunia yang semakin cepat justru kehilangan makna waktu ya? Dari Kak Ica? Ada nggak yang Kak Ica sampaikan? Maaf Kak, bisa diulang pertanyaannya tadi? Ya, kita hidup di zaman ini kan Kak, yang efisiensi tinggi. Atau kita lihat seperti waktunya, waktu yang tinggi ya, waktu yang ya semua efisien. Jadi
Mengapa dunia itu semakin cepat justru kehilangan makna waktu? Ngerti pertanyaannya? Iya. Oke. Kalau dari saya melihat kan seperti dibandingkan dengan tahun 90-an dan sekarang, waktu seperti sekarang itu lebih cepat. Contoh, nggak sadar dengan HP itu sudah menghabiskan waktu. Itu saat pun di dalam pekerjaan ataupun di aktivitas biasa saja seperti itu. Jadi saya melihat banyak orang dan saya juga dulu mempraktekkan bahwa waktu-waktu hidup saya ini harus punya schedule gitu Kak. Jadi pada saat saya belum ada di dalam Kristus, seperti itulah jadwal setiap hari, bahkan bukan cuma jadwal setiap hari, tapi nanti tua seperti apa, seperti itu kan Kak. Jadi di situ saya kehilangan waktu Tuhan. Ya, waktu Tuhan saya hanya pada saat saya ke gereja, pada saat mungkin saya ibadah muda-mudi seperti itu, kalau masih sekolah minggu, ibadah sekolah minggu seperti itu. Tapi saya tidak merasakan bahwa saya di dalam Kristus. Seperti itu Kak. Jadi setelah sekarang saya melihat di saat pun saya melakukan aktivitas apapun itu, ada kesempatan untuk saya meneliti kembali di dalam Alkitab, alias saya belajar dalam Alkitab bersama Kristus ya Kak, ataupun ada kursus-kursus Alkitab yang saya ikuti. Nah, kalaupun ada kesempatan untuk saya bercerita tentang Injil Kerajaan Allah, ya saya bercerita gitu. Jadi saat saya sudah ada dalam Kristus, ternyata tidak menjadi beban untuk melihat, tetapi keadaan yang sekarang itu bagi orang-orang yang mungkin belum membuka hati bahkan telinganya untuk mau mendengar Injil Kerajaan Allah itu, ya ada di dalam keinginan-keinginan itu sih Kak. Gitu. Maaf ya kalau mungkin agak semoga bisa dimengerti Kak. Ya, itu dimengerti Kak Ica. Ya, makasih apa yang sudah Kak Ica sampaikan. Ya, karena sudah dapat waktu yang baik, ya memang bukan menghitung-hitung waktu, ya bagaimana waktuku di gereja dan bukan hasilnya yang didapat, tetapi bagaimana mendapatkan waktu yang ilahi itu di dalam Kristus. Ya, makasih Kak Ica. Kak PL, ada yang mau disampaikan? Oke, Kak Bersama. Ya, kalau bicara mengenai waktu yang zaman yang semakin efisien ya, mungkin itu kenapa ya saat hari-hari inilah banyak dimunculkan istilah quality time begitu ya Kak. Quality time maksudnya adalah waktu di mana seseorang itu punya waktu untuk sendiri, kesempatan untuk sendiri, dan ya waktu yang berkualitas begitulah ya. Jadi orang seperti mencari-cari waktu itu. Nah, tapi kemudian kan sesudah quality time, mungkin bersama keluarga atau sendiri dan seterusnya, ya saya pikir tidak menyelesaikan juga sebenarnya bagaimana riuhnya kehidupan ya yang berpacu dengan waktu. Karena memang zaman semakin cepat. Dan akhirnya orang-orang yang katanya misalnya ya, orang-orang yang tidak berpikir cepat akan tertinggal. Nah, untuk berkompetisi dengan waktu yang sedemikian cepat, ya pasti banyak orang akan menjadi penuh dengan tekanan ya. Hidup semakin penuh beban, akhirnya merasa tertinggal dan frustasi. Ya, ujung-ujungnya banyak yang
seperti ya bunuh diri bisa jadi atau mengalami banyak tekanan lain. Nah, saya pikir dalam situasi yang seperti itu, ini tadi kita perlu datang kepada waktunya Tuhan sekali lagi. Jadi waktunya Tuhan itu kan 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi di hadapan Tuhan itu sebenarnya bukan persoalan sudah berapa lama Anda Kristen misalnya, sudah berapa lama Anda melayani, sudah berapa waktu yang Anda pakai untuk hidup di dalam, bahkan di dalam dosa dan seterusnya ya. Saya pikir tidak perlu membicarakan waktu-waktu yang sudah terbuang dengan percuma sebelumnya. Tetapi bagaimana membicarakan waktu yang akan datang ke depan. Dan bagi Allah sebenarnya ya itu tadi, bukan persoalan sudah berapa lamanya 1000 tahun itu 1 hari dan seterusnya, tapi ketika kita menanggapi sekali kesempatan, bagaimana Allah memanggil, maka di sanalah sebenarnya quality time yang sesungguhnya saya pikir di dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah tadi, atau waktu yang berkualitas tadi. Jadi kualitasnya bukan diukur dengan seberapa besar pencapaian yang sudah seseorang peroleh, tapi kualitasnya adalah waktu itu berkenan atau berharga atau ya tadi berkenan di hadapan Allah. Jadi selama hidup masih di dalam dosa, seberapa besar pun pencapaian yang kita miliki, semuanya dihitung tidak berharga di hadapan Allah. Tapi sesudah kita menanggapi panggilan itu dan masuk ke dalam pemerintahan Allah, mana Kristus menjadi Raja atau Tuan, maka 1 detik itu pun sangat berharga ternyata. Nah, jadi saya pikir itu Kak, daripada sibuk-sibuk berpacu dengan waktu, ya kenapa tidak ambil waktu sebentar dan ya bertanya misalnya ya, bagaimana caranya bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan itu, dan apa yang Tuhan mau di dalam hidupku, apa yang mau Tuhan supaya aku lakukan. Nah, pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti itu saya pikir akan sangat menolong sebenarnya. Itu aja Kak. Terima kasih Kak bersama apa yang sudah disampaikan. Jadi ternyata ya pertanyaan ini mengapa dunia semakin cepat justru kehilangan makna waktu, yaitu tadi yang seperti yang sudah disampaikan, yang saya lihat bahwa ya karena ya apa yang disampaikan Kak bersama dan Kak Ica juga ya karena memang dunia menghitung waktu berdasarkan hasil, bukan tujuan ilahi. Manusia juga modern bisa sangat sibuk dan produktif tapi kehilangan arah rohani. Allah tidak menilai kecepatan kita, tetapi apakah langkah kita berada dalam rencananya. Orang bisa berhasil secara ekonomi, tapi gagal secara kekekalan itu. Jadi sama yang sudah disampaikan tadi oleh Kak bersama, memang ya orang banyak mengejar hal-hal yang sementara ini, tapi kita tidak tahu bagaimana mempergunakan waktu di dalam kerajaan Allah atau di dalam Kristus. Ya, makasih Kak bersama. Ini sudah jam berapa ya? Jam 8.19. Saya rasa sudah cukup lah ya waktu kita ini, dan itu juga sudah dapat tujuannya, caranya dan dasarnya. Ya. Ada kalimat yang mau disampaikan? Mungkin nanti Kak Esra akan menyampaikan kesimpulan bagi kita. Dari KPL ada yang mau disampaikan? Kak Ica? Sebelum kita akhiri? Iya, kalau dari saya terkait dengan topik malam ini, ternyata waktu yang sebelumnya saya saya rencanakan itu saya masih ada di dalam kerajaan gelap seperti itu Kak. Setelah ada di dalam kerajaan terang, itu kerajaan Allah, segala keinginan yang lama itu diganti dengan keinginan yang baru di dalam Kristus. Gitu Kak, makasih. Terima kasih Kak Ica. Ya, semua waktunya adalah di dalam waktu yang baru ya, keinginan yang baru di dalam Kristus. Kak bersama?
Saya ngulang ayat itu aja ya Kak, Efesus itu ya. Karena memang itu saya pikir sudah mencakup semuanya ya. Ya, mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat gitu. Jadi ya bagaimana kita bisa menebus waktu yang ada selama kita hidup dan mempergunakannya bagi kerajaan Allah. Itulah cara yang paling tepat untuk hidup menjadi arif ya, daripada hidup sebagai seorang yang bebal. Itu aja Kak. Terima kasih Kak Bersama. Ya, Kak Esra. Halo Kak Esra, apakah suara? Iya Kak, Ya, silakan. suara saya kedengaran Kak? Iya, kedengaran Kak. Silahkan. Ini langsung menyampaikan kesimpulan ya Kak. Ya, benar. Baik, saya sampaikan kesimpulan untuk yang telah disampaikan ya, untuk time is money, Kairos. Teman-teman semua, setelah kita bersama menelusuri makna time is money dari perspektif dunia dan membandingkannya dengan terang Injil, kita bisa melihat dengan jelas bahwa waktu bukan sekedar alat ekonomi, melainkan ruang rohani di mana Allah sedang bekerja dan memanggil kita untuk terlibat dalam rencananya. Rasul Paulus menulis dalam Efesus 5 ayat 16, "Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Dalam bahasa aslinya, kata waktu di sini bukan kronos ataupun urutan waktu, tetapi kairos, yaitu momen ilahi saat di mana Allah membuka kesempatan untuk bertindak menurut kehendaknya. Dunia berkata, gunakan waktumu untuk mendapatkan uang. Tetapi Injil berkata, gunakan waktumu untuk menggenapi kerajaan Allah. Kesimpulannya, menebus waktu berarti mengembalikan setiap detik kepada tujuan semula, yaitu untuk kemuliaan Kristus. Mengubah kesibukan menjadi ibadah dan rutinitas menjadi persekutuan. Tidak sekedar menghitung jam, tetapi mengisi waktu dengan makna kekal. Waktu yang hilang tidak bisa dibeli kembali dengan uang, tetapi waktu yang dipersembahkan kepada Tuhan akan berubah menjadi buah kekekalan. Saudara-saudari, setiap hari Tuhan memberi kita dua pilihan, menghabiskan waktu atau menebusnya. Ada kronos, waktu yang terus berlalu tanpa arah, dan ada kairos, waktu yang penuh maksud dan kuasa Allah. Yesus hidup hanya 33 tahun, tetapi setiap detiknya syarat makna kekal, karena ia hidup dalam kairos Bapa. Pertanyaan bagi kita hari ini adalah, apakah hidup kita juga sedang berada dalam waktunya? Mari kita berhenti sejenak dan merenung, apakah aku memakai waktuku untuk mengejar hal yang sementara, atau untuk menanggapi panggilan kerajaan Allah yang kekal? Waktu bukan musuh, tetapi karunia. Dan setiap kali kita menebusnya, kita sedang memuliakan Raja kita. Kiranya kita tidak lagi berkata, time is money, tetapi dengan iman kita berkata, time is kairos, yaitu waktu adalah kesempatan untuk kerajaan Allah. Mari kita keluar dari tempat ini dengan hati menyala, menebus setiap momen dan menjadikan hidup kita sebagai saksi nyata dari Kristus Sang Tuhan atas waktu. Demikian Kak penutupnya Kak. Ya, makasih Kak Esra untuk mengantar kita menutup diskusi TK malam hari ini, dan teman-teman yang sudah bersama di malam hari ini juga, ya kiranya kita mempergunakan waktu seperti yang sudah disampaikan di kesimpulan, mempergunakan waktu kita untuk Tuhan, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Sampai bertemu kembali di hari Minggu depan jam 6.30. Kalau ada yang mau untuk kursus lebih dalam lagi untuk bertanya seputar topik, ada beberapa topik yang sudah kita sampaikan di sini, ya bisa hubungi saya atau teman saya, ada Kak Esra dan teman-teman yang lain juga. Ya silakan berkomunikasi sama siapapun
ya saling membangun, saling mengasihi, saling berdiskusi, karena waktu kita singkat. Ketika kita saling berdiskusi, saling mengasihi, ya di sanalah kita mempergunakan waktu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi Kak Esra, terima kasih semua dan teman-teman yang sudah join. Di malam sunyi lahirlah sang terang, firman menjadi tubuh di dunia. Langit berseru, damai di bumi, karena Allah datang menyelamatkan kita. Salibnya jadi tanda kasih sejati, darahnya membuka jalan kehidupan. Hari Tuhan bersinar lembut di palungan, kasih turun membebaskan umat manusia. Hari Tuhan telah datang dan akan datang lagi. Bagi yang percaya, itulah hari sukacita. Namun bagi yang menolak kasih dan kebenaran, hari itu jadi api yang menguji segala yang fana. Bangunlah hai dunia, dengarlah suaranya, sebab hari Tuhan makin dekat. Langit terbuka, Raja datang dalam kemuliaan. Segala mata akan memandang Dia. Sangkakala berbunyi, bumi pun bergoncang. Semua bangsa berdiri di hadapan tahtanya, yang setia bersinar bagai matahari, yang lalai akan menangis dan menyesal. Hari Tuhan datang bagai pencuri di malam, menyatakan keadilan dan kemuliaan kekal. Sekaranglah waktu kasih karunia. Jangan keraskan hatimu hari ini, sebelum langit tergulung dan bumi berlalu. Masuklah dalam terang kerajaannya. Hari Tuhan telah datang dan akan datang lagi. Dia yang disalib kini duduk di atas tahta. Mari sembah anak domba yang menang, sebab kasih dan keadilan berpadu di tangannya. Bangunlah hai dunia, bersiaplah menyambut Dia, sebab hari Tuhan sudah di